Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Desika Natara Sompah, Tambuk F221-18179. Di sini, saya akan sedikit menjelaskan tentang arsitektur postmodern. Arsitektur postmodern merupakan sebuah era yang menandai berakhirnya era arsitektur modern. Istilah postmodern sendiri sudah eksis sejak 1960 sampai dengan 1970-an. Tidak hanya di dunia arsitektur saja, tetapi juga di dunia seni, film, dan bahkan ideologi. Munculnya arsitektur postmodern berawal dari kejenuhan terhadap arsitektur modern. Pada saat itu, nilai formalitas dan minimalis dalam arsitektur modern dianggap tidak relevan lagi dengan tuntutan zaman. Gaya bangunan arsitektur modern dianggap tidak bervariasi, hanya bentuk kotak yang seragam dan monoton, sehingga melahirkan kejenuhan. Tanda berakhirnya era arsitektur modern yaitu adanya penghancuran Pueblo Kusin di kota Santa Louis, negara bagian Missouri, Amerika Serikat pada 15 Juli 1972. Kendati demikian, bukan berarti arsitektur postmodern ingin lepas dan membuang semua nilai-nilai dalam arsitektur modern. Justru gaya bangunan arsitektur postmodern sangat dipengaruhi oleh gaya bangunan era sebelumnya. Sejak 1920-an, gaya bangunan arsitektur postmodern terus mengalami perkembangan, lalu pada 1990-an, perkembangannya lebih jauh lagi. Arsitektur postmodern berkembang di akhir abad ke-20. Postmodern merupakan pemahaman idealisme barat yang berlandaskan dari pemikiran skeptis, subjektif, atau relativitas. Postmodern merupakan kecurigaan terhadap alasan-alasan yang berkembang dalam pemikiran general manusia. Postmodern adalah sensitivitas pada ideologi dalam memberikan kontrolnya pada politik dan ekonomi. Pada awalnya, postmodern merupakan suatu pemikiran tentang ideologi, tentang pemahaman, tentang keyakinan seorang untuk dapat melakukan perubahan. Berikut bangunan dengan gaya arsitektur postmodern. Yang pertama adalah Pana Venturi House. Dapat dilihat bangunannya pada gambar. Salah satu karya terkemuka pertama dari gerakan arsitektur postmodern terletak di lingkungan Chestnut Hill di Philadelphia, Pennsylvania. Ini dirancang oleh arsitek Robert Venturi untuk ibunya, Pana Venturi, dan dibangun antara 1962 dan 1964. Rumah dengan 5 kamar itu hanya berdiri setinggi sekitar 30 kaki atau 9 meter, tetapi memiliki fasad depan yang monumental. Efek yang diperoleh dengan sengaja memanipulasi elemen arsitektur yang menunjukkan skala bangunan. Unsur-unsur seperti lengkungan aplikasi non-struktural dan jendela merupakan tantangan terbuka bagi ortodoksi modernis, seperti yang dijelaskan dalam buku Venturi tahun 1966. Complexity and Contradiction in Architecture. Sejarawan arsitektur Vincent Scully menyebut bangunan kecil terbesar di paruh kedua abad ke-20. Yang kedua adalah Guildhouse. Dapat dilihat juga pada gambar. Guildhouse adalah bangunan tempat tinggal di Philadelphia yang merupakan karya penting dan berpengaruh dari abad ke-20 dan merupakan karya besar pertama oleh Robert Venturi. Bersama dengan rumah Pana Venturi, bangunan ini dianggap sebagai salah satu ekspresi paling awal dari arsitektur postmodern dan membantu mendirikan Venturi sebagai salah satu arsitek terkemuka di abad ke-20.
bangunan yang menampung apartemen untuk warga senior berpenghasilan rendah ditugaskan oleh organisasi Quaker lokal, Friends Rehabilitation Program Inc. dan selesai pada tahun 1963. Menggunakan kombinasi arsitektur komersial yang tidak mencolok dan referensi sejarah yang ironis, Guildhouse mewakili penolakan secara sadar cita-cita modernis dan dikutip secara luas dalam perkembangan selanjutnya dari gerakan postmodern. Sekian sedikit penjelasan dari arsitektur postmodern. Saya ucapkan terima kasih.